ورفعنا من حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام إلى أرواح والدينا ومشايخنا وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح المؤلف هذا الكتاب الشيخ حسن بن أحمد الكف والسيد الحبيب زين بن إبراهيم بن سمت وأصولهما وفروعهما أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعيد عليهم من بركاتهم وأسرارهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكرامتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خير البرية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah atas segala nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Taqriratus Sadidah, tentang bicara fiqh ibadah. Kita mulai di, kalau terjemahannya halaman 23 lah. Halaman 23. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. مبادئ علم الفقه atau asas-asas dasar-dasar ilmu fiqih. Qala fiha al-'allamatu as-Sabban rahimahullahu ta'ala innal mabadi kulli fanin 'asharah al-hadd wal mawdu'u thumma thamarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismul istimdadi hukmu syari' masailu wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Hadduhu ay ta'rifuhu arrafahu al-imam as-Subki bi annahu al-'ilmu bil ahkam asy-syar'iyyati al-'amaliyyati al-muqtasabu min adillatiha at-tafsiliyyati. Al-thani mawdu'uhu أفعال المكلفين. الثالث ثمرته أي فائدته امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وهي حقيقة التقوى وبها تحصل سعادة الدارين. الرابع وفضله دلت الآية والأحاديث على أنه أفضل العلوم بعد علم التوحيد. الخامس نسبته ينتسب إلى العلوم الشرعية. السادس واضعه الأئمة المجتهدون
wa awwalu man allafa fihi imla'an huwa al-imam Zaid bin Ali bin al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in wa awwalu man allafa fihi tilmidhuhu al-imam al-mujtahid Abu Hanifah An-Nu'man rahimahullahu ta'ala. As-sabi'u ismuhu ilmul fiqh aw ilmul ahkam asy-syar'iyyah aw ilmul halal wal haram aw al-fiqhul asghar aw furu'ud din. Ats-tsaminu istimdaduhum minal kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyasi. At-tasi'u hukmu asy-syari' fihi al-wujubul 'ainiyyu ila akhirih. Asas-asas ilmu fiqih atau prinsip dasar ilmu fiqih yang meliputi apa pengertian ilmu fiqih, kemudian apa yang dibahas di dalam ilmu fiqih, terus apa buahnya kalau kita mempelajari ilmu fiqih, faidahnya itu apa, kemudian keutamaannya, ya. Kemudian orang yang pertama kali menyusun ilmu fiqih itu, orang yang membuat ilmu fiqih itu siapa, kemudian pengambilannya di mana, dan seterusnya. Nah, bacaan Anda Al-Allamatus Sabban, Al-Allamah As-Sabban, As-Sabban radhiyallahu an berkata tentang asas-asas ini. Sesungguhnya asas setiap fan ada 10. Ya. Al-had definisi, Ya. al-mawdu sasaran, Ya. kemudian samarah faidah, fadlu keutamaan, nisbat golongan, wadli pencetus, Wadi' wadi pencetus, ismu nama fan, istimdad ya. pengambilan, hukum syar'i hukum syariat, Ya. masail permasalahan, sudah dianggap cukup mengetahui sebagiannya, namun yang mengetahui semuanya ia akan mendapatkan kemuliaan. Nah, setiap fan apa aja itu, ilmu fiqih kah, ya, kalau yang kita pelajari kan ilmu fiqih, ilmu tauhid kah, ilmu hadis kah, itu pasti ada prinsip-prinsip dasarnya, ya, prinsip dasarnya. Nah, setiap fan itu ada 10 ya, prinsip dasarnya. Sebagaimana ilmu fiqih ini 10 juga. Yang pertama had, nah, sebelahnya Nanda. Yang pertama definisi atau had. Coba baca Nanda. Definisi yang pertama, definisi fikih. Imam As-Subki mendefinisikan fikih dengan ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum pengalaman syariat yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Ya. Al-Imam As-Subki beliau mendefinisikan, mengartikan, ya, mentarifkan fiqih, ya. Kata beliau, ya, fiqih itu adalah, atau ilmu fiqih itu adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat, hukum-hukum syariat yang sifatnya itu praktek, yang sifatnya itu diamalkan atau dipraktekkan, ya, ya, yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, jadi hukum fiqih itu kaitannya dengan amaliyah, praktek, ya, praktek.
Kemudian 2, al-maudhu'. Al-maudhu, sasaran pelaksananya adalah perbuatan orang-orang mukallaf. Iya. Apa itu? Mukallaf, orang yang balik berakal. Orang yang balik berakal. Nah, kalau orang itu sudah mukallaf, maka dia akan dibebankan hukum, akan jadi sasaran hukum. Balik itu kan ada kalanya dengan umur, ada kalanya dengan bermimpi kalau lakian. Ya, bermimpi, ya. Bermimpi basah, bermimpi inzal. Kalau perempuan itu laki-laki tadilah, kalau perempuan, nah baliknya bisa dengan umur atau dengan datang haid, sudah datang haid. Kalau perempuan biasa baliknya itu cepat, umur 9 tahun, 10 tahun atau 12 tahun sudah datang haid, ya kan? Kalau laki-lakinya ya bisa aja umur 15 tahun baru balik, ya. Perempuan tuh cepatnya dewasanya, ya. Perempuan ya anak-anak, nah perempuan yang sekolahnya baru lulus SD dibanding dengan laki-laki itu lebih dewasaan yang perempuan, dan aku membuktikan itu, ya. Anak-anak perempuan tuh kayak siap dia menerima pelajaran, fokus dia. Kalau anak laki-laki nah main-main lah, apa-apalah. Yang umur lulus SD itu nah laki-laki itu biasanya fokusnya belajar tuh umur 17, 18 tuh ya, fokus tuh. Kalau perempuan, kalau umur 12, 13, 14 tuh ya belum lagi, ya belum. Masih banyakan main lagi. Kemudian berakal orangnya, berakal. Ada lagi tambahannya, sehat, indera penglihat dan sehat salah satu daripada indera penglihat dan pendengarnya. Normal indera penglihat salah satu daripada indera penglihat atau pendengarnya, ya. Kalau kedua-duanya kada sehat, nah ini kada kena hukum taklif. Mata buta, kemudian telinga tuli. Kayak apanya? Hendak menerima pelajaran agama, hendak dilajari dengan suaranya kada mendengar, ya. Hendak dilajari dengan isyarat, inya kada melihat, ya, kada melihat. Jadi kalau indera pendengar, indera penglihatan ini kada normal, ya, kada berfungsi, maka orang tuh kada dapat hukum taklif, Tapi kalau salah satunya normal dari dua indera tadi, indera pendengaran atau indera penglihatan, normal salah satunya, misalkan ya matanya buta tapi telinganya mendengar, makanya tetap dibebankan hukum taklif, ya, karena bisa menerima, ya, pengajaran agama melewat melewat pengajian kah, mendengar pengajian kah, ya, mendengar bisa, ya. Bahkan orang yang buta itu banyak yang hafal Al-Quran, ya, banyak yang hafal Al-Quran buta itu. Atau ya telinganya tuli tapi matanya melihat normal. Nah, bisa juga dia menerima pengajaran agama dengan bahasa isyarat,
dengan bahasa isyarat. Nah, kada tahu kita bahasa isyarat kayak apa? Ada bahasa isyarat kan? Bahasa isyarat. Kemudian syarat yang keempat, sampai dakwah agama Islam kepadanya. Sampai dakwah agama Islam kepadanya. Ya kalau sekarang nih sekalipun kita tinggal di pelosok desa, ya sampai dakwah Islam itu kan, apalagi sekarang ini kan canggih sudah ya kan. Ya, dunia internet sudah kan. Ya, ada lagi yang kada sampai dakwah Islam itu kan. Kemudian yang ketiga, faedah fikih adalah dapat menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Ini adalah hakikat takwa, dan dengan inilah kebahagiaan dunia dan akhirat dapat diraih. Iya, dengan mempelajari fikih kita tahu mana yang disuruh Allah, mana yang difardukan, mana yang dilarang, ya kan? Mana yang dilarang. Ya. Mana yang disuruh, mana yang diwajibkan, ya, diwajibkan. Ya, mana suruhan, mana larangan, ya. Kalau perkara itu disuruh, lah. Kalau perkara itu disuruh, berarti itu, dilarang dari lawanannya itu. Ya, kalau perkara itu disuruh, maka dilarang dari lawanannya itu. Ya. Salat misalkan, salat apa? Diperintahkan, disuruh, berarti dilarang untuk meninggalkan salat, ya, meninggalkan salat. Minum khamar apa? Dilarang, berarti disuruh untuk meninggalkan. Ya. Dalam kaidah itu al-amru bisyai'i nahyun an diddihi. Perkara atau perintah untuk melaksanakan sesuatu itu menjadi larangan dari meninggalkannya, ya, meninggalkannya. Nah, perintah itu bisa berupa wajib, bisa berupa sunnah. Kalau larangan itu bisa berupa perkara yang haram, bisa berupa perkara yang makruh, bisa berupa perkara yang khilaful aula. Khilaful aula itu lebih baik ditinggal, maksudnya perkara itu lebih baik ditinggalkan. Itu khilaful aula. Nah, itulah hakikat takwa. Yang dengan takwa itu, ya, seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Keempat, keutamaan mempelajari ilmu fikih. Keutamaan fikih. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menunjukkan bahwa ilmu fikih adalah ilmu yang paling utama setelah ilmu tauhid. Ya. Banyak keutamaannya. Yang paling besar keutamaannya orang paham dengan fikih itu, ya. Dengan fikih paling besar keutamaannya mati dalam keadaan husnul khatimah, ya kan? Ya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki seseorang itu mendapat kebaikan, maka Allah Ta'ala pahamkan dia dalam agama. Ujar ulama, paling besar kebaikan adalah mati dalam keadaan
husnul khatimah, ya, husnul khatimah. Kemudian 5, nisbah fikih. Nisbat fikih, ilmu fikih termasuk ilmu syariat. Ya, kaitannya ilmu fikih itu adalah termasuk ya, termasuk ilmu syari'iyah, ya, ilmu syariat, ilmu syari'iyah. Ilmu syari'iyah itu ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, itu ilmu syari'iyah namanya, ilmu syariah. Ada yang namanya ilmu wasail. Ilmu wasail itu ilmu untuk memaham ilmu syariah tadi. Ilmu untuk memaham fikih, ilmu untuk memaham hadis, ilmu untuk memaham tafsir, disebut ilmu wasail. Ilmu wasail, ilmu wasail. Ilmu yang menjadi sarana untuk kita bisa memahami ilmu fikih. Contohnya seperti ilmu nahwu, ilmu saraf, ya, ilmu bahasa, ya, ilmu bahasa Arab. Apalagi ilmu usul tafsir. Nah, kalau kita mempelajari tafsir, ilmu usul hadis, ya, kalau kita mempelajari ilmu hadis. Kemudian ilmu fikih, ilmu usul fikih, ya kan? Ya, ilmu balaghah, ya kan? Ilmu mantiq, ya kan? Dan seterusnya, ya. Ilmu-ilmu yang sifatnya itu wasail, ya, wasail sarana, ya, untuk memahami ilmu syari'iyah. 6, pencetus. Pencetus fikih adalah para imam mujtahid, sedangkan orang pertama yang menyusun kitab imla dalam fikih adalah Imam Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan dilanjutkan oleh murid beliau Imam Mujtahid Abu Hanifah An-Nu'man radhiyallahu anhu. Nah. Kemudian 7, nama fikih. Nama fikih adalah ilmu fikih, ilmu hukum syariat, ilmu halal haram, ilmu fikih al-asgar, atau furu'uddin, yeah, cabang-cabang agama. Jadi ilmu fikih itu bisa juga disebut dengan ilmu hukum syariat, ya, ilmu syariat, ya. Ini sinonimnya ilmu fikih. Ilmu fikih, ilmu syariat bisa juga disebut dengan ilmu halal haram, karena di dalam fikih membahas halal haram. Ada juga yang menyebutnya ilmu fikih itu fiqhul asghar, fikih kecil, ya, fikih asghar, fikih kecil. Ya, ada fikih asghar, ada fikih akbar. Kalau fikih akbar itu ilmu tauhid, ya, ilmu tauhid. Nah, atau furu'uddin, ilmu furu'uddin, ilmu cabang-cabang agama. Nah, cabang-cabang agama. Nah, banyak namanya, ya, tapi ya orangnya itu aja, ya, banyak namanya. Delapan, pengambilan fikih dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ya. Qiyas. Ijma ulama maksudnya, ya. Hadis Nabi. Hadis itu berupa perkataan Nabi, ya, perbuatan Nabi, ya, ketetapan Nabi, ya, ketetapan Nabi. Ya, Nabi tidak berbuat, Nabi tidak berkata, cuman ada dari
misalkan kalangan sahabat yang melakukan, kemudian Nabi mendiamkan, tidak menegur, maka itu jadi hukum juga. Jadi hukum. Kemudian ijma', ini ijma' ulama, ya, ijma' ulama. Dan qiyas, ya. Qiyas. Qiyas ininya apa namanya? Mengkiaskan hukum dengan hukum yang lain, cuman alasannya atau ilahnya sama. Misalkan kayak gini. Ya, khamar itu hukumnya haram, ya kan? Hukumnya haram. Nah, kemudian ya sabu-sabu ya. Nah, sabu-sabu itu dikiaskan kepada khamar tadi. Sabu-sabu kan ada di Quran, di hadis kan ada ya, bicara tentang hukum sabu-sabu ya kalau ya. Cuman ilahnya sama. Sabu-sabu itu bisa memabukkan juga, Nah, setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu hukumnya khamar. Ya, kemudian setiap khamar itu hukumnya haram. Berarti setiap yang memabukkan adalah haram. Ngelem, ya, di Quran nggak ada, di hadis nggak ada, ya kalau cuma dikiaskan kepada khamar. Kiaskan sama-sama bisa memabukkan ya kalau. Nah, jadi apa namanya? Ini. Jadi melayang ya lah. Jadi melayang. Itu kias namanya. Yang ilahnya sama kias tuh. Sembilan, hukum fikih. Hukum fikih, fardu ain. Ya. Ilmu fikih yang terkait dengan keabsahan ibadah seperti taharah, bersuci, sholat, puasa, dan yang terkait dengan sahnya transaksi seperti jual beli dan nikah. Ya. Itu fardu kifayah. Fardu kifayah, ilmu fikih yang melebihi kadar di atas sampai tingkat fatwa. Ya, sampai tingkatan fatwa ya. Itu fardu kifayah ya. Sunnah, ilmu fikih yang melebihi tingkatan fatwa. 10 terakhir pembahasan fikih. Pembahasan fikih. Masalah-masalah yang dibahas dalam ilmu fikih sangat banyak, seperti taharah, Bersuci maksudnya. atau bersuci adalah syarat sah sholat. Membasuh wajah adalah fardunya wudu, dan pembahasan-pembahasan lainnya. Nah, itu 10 dasar ya, ilmu fikih. Jadi kalau ditanya apa faedahnya mempelajari ilmu fikih, ya itu tadi. Ya kan? Kemudian ilmu fikih itu pengambilan dasar hukumnya di mana? Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ya. Kemudian pencetusnya siapa? Yang pertama kan imam mujtahid. Nah, kemudian definisinya ilmu fikih itu apa? Ya, pengetahuan tentang hukum-hukum yang sifatnya itu dipraktekkan. Itu ilmu fikih yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Kemudian hukum-hukum syariat al-ahkamus syar'iyyah. Al-ahkamus syar'iyyah, baca buat. Ini sudah pesan ke buat? Belum. Pesan buat.
Hukum-hukum syariat. Hukum syariat terbagi menjadi dua, hukum taklifi dan hukum wad'i. Ya. Hukum syari taklifi adalah hukum-hukum Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf. Ya. At-taklifi ini terbagi menjadi 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Ya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Ruslan dalam karyanya yang penuh barokah, As-Safwatu Az-Zubad. Ya. Di dalamnya hukum-hukum syar'anya Allah terbagi menjadi 7, fardhu, sunnah, dan yang diharamkan. Keempat, makruh, kemudian hal yang dimubahkan. Yang keenam adalah batal, dan akhirilah dengan hukum sah. Ya, sahih atau satu fardhu. Secara bahasa mempunyai arti bagian pasti, sedangkan secara syar'ah adalah perbuatan yang dituntut oleh syariat dengan tuntutan yang mengikat. Hukum fardhu adalah mendapatkan pahala bagi yang melaksanakan dan akan disiksa bagi yang meninggalkan. Sinonim fardhu ada 5, yaitu maktub, wajib, rukun, lazim, muhattam. Muhattam lah ya. Muhattam itu sinonimnya ya, sinonimnya fardu. Tapi nanti ketika dalam bahasan haji itu antara wajib dengan fardu itu beda nanti. Kalau selain bahasan haji itu sama aja. Fardu itu ya sama aja. Fardu, wajib, rukun itu sama aja tuh. Rukun. Ada situ rukun ya kan. Rukun. Sama. Maktub ya kan. Maktub itu yang diwajibkan, yang difardukan. Kemudian dua, sunnah secara bahasa mempunyai arti jalan, sedangkan secara syar'i adalah pekerjaan yang dituntut oleh syariat dengan tuntutan yang tidak mengikat. Hukum sunnah adalah mendapatkan pahala bagi orang yang melaksanakan dan yang tidak disiksa bagi yang meninggalkan. Sinonim sunnah ada 7, yaitu mandub, mustahab, hasan, muragah, apa tuh? Muragah fihi, muragah fihi ya. Tatawu, nafilah dan fadilah. Ya, itu sinonimnya. Terkadang sunnah itu dibawa dengan kata mandub ya, atau mustahab, atau hasan, atau tatawu ya. Tatawu, nafilah ya, nafilah bisa banyak tatawu ya, tatawu ini banyak juga digunakan ya, mandub ini banyak digunakan, mustahab, hasan ini jarang digunakan, muraghab ini jarang juga, fadilah ini jarang juga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah.
القيامة والصلاة القائمة بعد سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده ولا تخلق المعاد Kemudian haram, yang ketiga haram, wallahu alam, sampai situ dulu. Sampai haram. Kita para itu pesan aja juga Bu Nanda. Sudah. Sudah lah. Berapa pesan? Berapa buting? Tinggal cepat aja. Berapa buting? Karena menjalan. Oh, sudah. Murah ya kok, ongkirnya berapa? Ongkirnya bulan aja. Nah, 30 Ustaz. 30. Ustaz, kalau misalkan lagi ngaji tuh, pakai bulan itu sunnah atau enggak? Yang cewek-cewek, orang tua, terus diikat begitu, itu sunnah atau apa punya Ustaz? Cewek kah? Iya Ustaz. Di anu gitu. Diikat sini kah? Iya. Waktu sholat kah? Waktu ngaji Ustaz. Ngaji kah? Iya Ustaz. Ya apa juga. Yang penting ya, menutup aurat kalau ya. Lehernya kebuka Ustaz. Kebuka kah? Leher kebuka, baju lengan pendek. Itu gimana Ustaz? Yang wajib itu menutup aurat, ya kan? Menutup aurat. Ya. Kalau disunahkan, maka itu kalau aurat terbuka. Karena kita bahasan asal aurat ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.